diagram serta instalasi listrik, maka selanjutnya adalah kita akan belajar menginstalasi sebuah rumah sederhana. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada sebuah bena rumah yang dalam ini sudah kita instalasi. Makanya kita nanti akan belajar bersama caranya menginstalasi sehingga jadi yang seperti ini. Anak-anak sekalian, untuk menginstalasi sebuah rumah sederhana seperti contoh ini, maka langkah yang pertama kali adalah kita harus melihat denah itu, yaitu yang paling pertama yaitu bagian-bagian dari bangunan itu yang dalam hal ini adalah rumah ini. Jadi yang pertama ini ada bagian teras, jadi ukurannya dari sini sampai sini itu 150, kemudian dari sini ke sini itu total semuanya adalah 600 cm atau 6 meter. Kemudian untuk kamar tidur ini ada 400, lebarnya di sini 300, untuk kamar berikutnya itu 300 atau 3 meter, lebarnya 300, untuk kamar mandi ini 200, kemudian lebarnya dari sini 200 atau 2 meter kali 2 meter. Kemudian dari titik ini ke titik ini itu 100 atau 1 meter, dan lebar bangunan dari sini ke sini menjadi 300, sehingga secara keseluruhan bangunan ini ada 10,5 meter kali 6 meter. Baiklah, kita akan memulai. Yang perlu diperhatikan adalah untuk menginstalasi sebuah bangunan, maka kita harus memperhatikan luas dari bangunan yang akan kita kasih penerangan maupun kasih stop kontak. Tentu saja di situ kalau ada lampunya atau penerangannya pastinya ada saklarnya. Anak-anak sekalian, baik kita mulai dari awal, yaitu kita tempatkan panel ya listrik di sini. Ini panelnya ada di sini. Yang biasanya di dalam panel ini ada MCB, ada screen, bahkan meteran ada di sini. Nah, kemudian kenapa kok ini ditempatkan di sini, bukan ditempatkan di dalam atau di mana? Karena ini untuk listrik yang masih memakai non pulsa, nanti kan tiap bulan akan ada pengondoran, maka penting untuk panel ini tetap ditempatkan di luar. Ya dalam hal ini kita tempatkan di teras. Kemudian anak-anak sekalian, teras kita mulai ya dari depan ini. Teras ini ukurannya begini, maka idealnya adalah ada dua titik lampu ini. Satu ini adalah lampu lagi. Kemudian untuk kamar tidur ini kita tempatkan di sini. Kemudian kamar tidur berikutnya ini kita tempatkan di sini lampunya, kamar di sini. Kemudian dapur di sini. Kemudian ruang keluarga karena ukurannya 3 kali 7 ya. Kalau kita hitung ini 3 kali 7, maka kita tempatkan dua lampu. Tentu saja nanti daya lampunya untuk lumen, daya terang lampunya kita sesuaikan. Nah, setelah kita menempatkan lampu, tentu saja kita selanjutnya adalah menempatkan titik-titik dari saklar. Nah, kita mulai dari depan, yaitu ini adalah sebuah pintu depan rumah ini. Pintu utamanya adalah ini, sehingga untuk menempatkan saklar kita tempatkan di daerah sini. Kenapa harus ditempatkan di daerah sini? Karena ketika kita pertama kali membuka pintu, maka akan mudah dijangkau oleh kita. Sehingga misalkan kita pulang malam hari, memasuki rumah ini pada malam hari, membuka pintu pertama kita sudah bisa langsung menjangkau, sehingga di teras akan terang duluan. Kemudian harapannya adalah kalau teras sudah terang duluan, akan memberikan pencahayaan awal untuk menjangkau saklar-saklar berikutnya, yaitu tentu saja saklar berikutnya itu saklar ruang keluarga yang ada di sini. Nah, ketika ini sudah nyala, maka dua lampu berikutnya ini juga akan menerangkan semua isi rumah. Selanjutnya adalah
Di sini juga saklar untuk kamar tidur yang ini ditambahkan di sini. Alasannya juga sama, yaitu uh, ini adalah apa namanya, pintu, sehingga ketika kita membuka pintu, kita mudah sekali untuk menjangkau dari saklar ini untuk kehidupan lampu ini. Begitu juga dengan saklar ini ini pintunya, sehingga kalau dibuka kita mudah menjangkau. Kalau kamar mandi, khusus kamar mandi itu kita tempatkan di luar temboknya, karena kan kamar mandi itu selalu basah atau berair, sehingga kalau kita tempatkan di dalam, yang pertama adalah untuk keselamatan agar tidak terjadi konsleting. Kemudian yang kedua juga untuk keselamatan kita, maka kita tempatkan di luar kamar mandi. Kemudian untuk di dapur kita tempatkan di sini dikarenakan ini adalah pintu dapur, kemudian kita tempatkan di sini. Kenapa kok tidak ditempatkan di sini? Karena pintunya ada di depan sini, sehingga kita letakkan di sebelah temboknya. Kemudian setelah terpasang seperti ini, tentu saja kita juga menempatkan yang namanya adalah stop kontak. Kita mulai dari kamar tidur. Kamar tidur yang pertama ini kita kasih satu saja stop kontak di sini. Untuk kamar tidur yang kedua kita tempatkan di sini. Untuk kamar mandi tidak usah stop kontak. Mungkin untuk kamar mandi yang agak mewah nantinya juga, kalau kita kasih stop kontak harus ada sekat khusus yang agar jangan sampai terjadi konsleting atau untuk keselamatan kita. Untuk di dapur, stop kontaknya ada kita tempatkan di sini. Kemudian ruang keluarga kita kasih 2, dikarenakan luas dari daerah ruang keluarga ini cukup luas, sehingga kita kasih 2 titik di sini. Paham anak-anak ya? Pasti paham, karena ini sudah pernah kita singgung di pembelajaran sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kita yang pertama memulai menarik kabel, yaitu 3 kabel utama, yaitu ini adalah fasa yang berwarna biru, kemudian yang berwarna hitam ini adalah kabel non atau hitam, kemudian kabel yang ketiga adalah kabel ground yang berwarna kuning. Untuk instalasi yang pertama, tentu saja misalkan ini lampu, 2 lampu yang ada di teras ini, pastinya kedua-duanya memerlukan fasa. Maka kita tarik kabel fasa dari kabel utama ini ke sini. Kemudian untuk lampu yang ini, lampu yang pertama ini, kita ambilkan nolnya dari saklar ini. Saklar. Dari mana saklar dapatkan 0 ini? Dari kabel utama 0 itu ditarik dulu ke saklar, kemudian output, karena ini adalah saklar seri, ada 2 output nanti. Yang pertama, saklar itu ditarik nolnya ke lampu pertama, kemudian yang kedua adalah ke lampu kedua. Kemudian selanjutnya adalah 2 lampu ini sama, karena ini sama-sama menggunakan saklar seri, maka untuk fasanya langsung ini di paralel. Kemudian untuk nolnya diambilkan dari kabel utama masuk ke dalam saklar. Kemudian untuk yang pertama untuk lampu pertama, nol yang kedua untuk lampu kedua. Berikutnya untuk kamar tidur juga sama. Kamar tidur ini lampu dan fasa, kemudian nolnya dari saklar, saklarnya dari kabel utama. Begitu seterusnya sampai lampu kamar mandi, kamar tidur, dan lampu. Selanjutnya adalah untuk instalasi stop kontak. Stop kontak itu seluruh kabel utama itu langsung disambungkan ke dalam stop kontak, karena stop kontak itu langsung memerlukan kabel fasa 0 dan ground. Fasa 0 dan ground. Fasa 0 dan ground. Tinggal misalkan seperti ini, dari kabel utama langsung ditarik sampai 3 saklar utama stop kontak ini. Kemudian untuk stop kontak ini sama, kita ambilkan dari kabel utama, kemudian kita tarik ke masing-masing stop kontak.